Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Gak lama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Menurut Yo Aotian, teknik ini sekarang berada di tingkat niat. Dari tingkat dunia ke tingkat suci, 2 api surgawi tingkat tinggi lagi seharusnya sudah cukup. Jadi dia diam-diam memutuskan bahwa selama Xiaoyan menemukan api surgawi tingkat tinggi lainnya, ia menawarkan api iblis surgawi miliknya. Dan dia akan menyaksikan sendiri kelahiran teknik tingkat suci. Tanpa diduga, jawaban Xiaoyan hampir membuatnya putus asa. Saya membutuhkan 3 lagi. 3? Yo Aotian benar-benar putus asa. Jika ada sedikit kemungkinan untuk menemukan api surgawi tingkat tinggi lainnya, akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk menemukan 2 api surgawi tingkat tinggi. Sebagian besar dari 20 api surgawi teratas hanya diketahui namanya. Sejauh yang dia tahu, hanya ada 3 orang selain dirinya yang memilikinya. Nenek moyang umat manusia punya 1, penguasa istana obat punya 1, dan putra bungsu penguasa klan obat juga punya 1. Sisanya dikuburkan di suatu tempat yang tidak diketahui. Namun, Yo Aotian tiba-tiba teringat Xiaoyan yang pernah berkata bahwa ia mendapatkan api surgawi di gua darah pembantaian. Bukankah putra bungsu penguasa klan obat meninggal di gua darah pembantaian? Jadi, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Berapa peringkat api surgawi yang Anda dapatkan di gua darah pembantaian? 17. Xiaoyan menjawab dengan santai. 17? Apakah itu api ungu bintang? Jantung Yo Aotian serasa mau copot. Melihat Yo Aotian bertanya dan gugup, Xiaoyan berpikir. Ini gawat. Sepertinya gurunya pasti sudah tahu dari sini bahwa ia telah membunuh Danding. Dengan ragu ia menyadari bahwa ia tak bisa menghindarinya dan berkata dengan kejam. Itu memang api ungu bintang dan sayalah yang membunuh Danding untuk mendapatkannya. Yo Aotian menatap Xiaoyan untuk lama. Lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bahkan ekspresi bahagianya membuat Xiaoyan sedikit tersentuh. Setelah tertawa lama, ia menepuk bahu Xiaoyan dan memuji. Anda memang pantas menjadi murid saya. Pembunuhan yang hebat. Lega rasanya. Sungguh lega. Melihat wajah Xiaoyan yang bingung, ia perlahan berkata, keluarga Yo saya dipaksa sampai sejauh ini oleh istana obat dan Anda membunuh putra bungsu istana obat. Katakan pada saya, bagaimana mungkin guru saya tidak merasa lega? Xiaoyan bergumam dalam hati dan berpikir. Saya jelas mendengar bahwa klan obat terlalu arogan di masa kejayaannya dan memiliki hubungan buruk dengan para alkemis dari klan lain sehingga istana obat mampu bangkit. Jadi bagaimana mungkin istana obat disalahkan atas paksaan itu? Tentu saja, ia tidak akan mengatakannya dengan lantang dan hanya mengingatkan Yo Aotian. Tuan, masalah ini sangat penting dan saya harap Tuan merahasiakannya untuk saya. Anda tidak perlu mengingatkan saya tentang ini. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang urusan Anda. Yo Aotian melambaikan tangannya dengan ringan, lalu bertanya dan penuh minat. Murid tersayang, terakhir kali Anda datang, saya melihat bahwa api surgawi Anda biru abu-abu. Anda jauh lebih kuat daripada api langit saya. Saat itu saya tidak punya nyali untuk bertanya. Setelah Anda pergi, saya memikirkannya cukup lama. Tetapi saya tidak tahu berapa peringkat dari 20 api surgawi yang terbaik. Bisakah Anda memberitahu guru? Ini. Xiaoyan tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia berkata dengan jujur. Itu bukan 1 api surgawi, tapi gabungan 3 api surgawi. 3 api surgawi menyatu. Hati yang baru saja tenang sejenak kembali gelisah. Mata Yo Aotian berkilat iri tanpa bisa disembunyikan. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. 3 yang mana?
api surgawi yang menghancurkan bumi, api surgawi kekacauan, dan api pil spiritual. Api surgawi yang menghancurkan bumi peringkat ke-20, api suci kekacauan peringkat ke-18, dan api pil spiritual peringkat ke-16. Pantas saja api surgawi Anda jauh lebih kuat daripada api iblis surgawi saya. Dan pantas saja kekuatan Anda meningkat begitu cepat. Semuanya ada di 20 api surgawi teratas. Yo'otian akhirnya mengerti. Ditambah lagi Anda telah menyatukan api ungu bintang. Api surgawi Anda saat ini mungkin tidak jauh lebih buruk daripada api surgawi peringkat ke-10. Hah? Penggabungan api surgawi peringkat ke-20, ke-18, ke-17, dan ke-16 hanya sedikit lebih buruk daripada api surgawi peringkat ke-10. Xiaoyan sedikit terkejut. Saat ini ia tak bisa menahan diri untuk memikirkan api surgawi peringkat ke-10. Api meteor Liuli yang bisa dia pilih setelah memenangkan juara pertama di Gua Darah Pembunuh, dan ia sedikit menyesalinya. Namun ketika dia memikirkan fakta bahwa memilih segel roh api pembakar yang mengamuk akan memungkinkan seni surgawi 8 ekstrim ditingkatkan menjadi seni guntur keempat, ia langsung merasa lega. Bagaimanapun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jadi dia tak bisa menahan diri untuk mulai merindukan 10 api surgawi teratas. Oh, Anda harus memurnikan cairan rumput hemeng. Peringatan Yo'otian sampai ke telinga Xiaoyan, menyela kerinduan Xiaoyan yang indah. Xiaoyan buru-buru melihat kuali obat dan menemukan bahwa rumput hemeng telah dimurnikan. Cairan hijau dan kuning muda itu diam-diam terhampar di dalam kuali obat, bagaikan giok berbentuk telur. Berkilau hangat, kemudian dia dengan cepat mengendalikan api surgawi bagaikan sehelai sutra, menyelimuti cairan rumput hemeng dengan tenang, lalu membungkusnya, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwa untuk memurnikan cairan tersebut dengan seksama, tanpa meninggalkan jejak kotoran. Setelah selesai, di bawah dukungan cahaya kekuatan jiwa, gumpalan cairan rumput hemeng yang semurni air murni dikumpulkan ke dalam botol kaca hijau. Tanpa henti, Xiaoyan menggunakan semangat juangnya untuk membersihkan kotoran di dalam kuali obat, lalu memasukkan salah satu dari 9 ban obat yang digunakan untuk melemahkan dampak khasiat obat pil jiwa, melawan surga pada tanda kehidupan ke dalam kuali Yanmu. Setelah memurnikannya, dia memasukkannya ke dalam botol lagi. Dan Xiaoyan secara mekanis terus memurnikan 36 bahan obat tersebut. Dan memasukkannya ke dalam botol kaca berwarna berbeda, sesuai dengan efek masing-masing cairan obat tersebut. Dan menyusunnya sesuai urutan penggunaan cairan obat tersebut. Yo'otian juga memperhatikan dengan seksama proses pemurnian pil jiwa melawan langit. Sebulan berlalu dengan cepat, Xiaoyan telah memurnikan total 37 bahan obat dan 37 botol kaca 6 warna tertata rapi di sampingnya. Sambil menoleh, ia melihat Yo'otian masih memurnikan pil pembaharuan jiwa penentang surga. Ia menatap kuali obat Yo'otian, terbungkus cahaya aneh api iblis surgawi. Separuhnya adalah obat cair dan separuhnya lagi pil, yang menunjukkan bahwa pil pembaruan jiwa menentang surga baru dimurnikan sedikit lebih dari setengahnya. Jadi Yo'otian tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika dia memurnikan pil kelas 6, paling lama hanya butuh 3 hari. Pil pembaruan jiwa menentang surga ini dimurnikan oleh alkemis kelas 7 dan butuh waktu sebulan untuk memurnikan sedikit lebih dari setengahnya. Jika dia harus memurnikannya, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, pil kelas berapa pil pembaharuan jiwa penentang surga ini?" "Kelas 8. Yo'otian yang sedang mengamati proses pemurnian di dalam kuali obat menjawab dengan santai. "Kelas 8? Pantas saja." Xiaoyan tak kuasa menahan rasa takjub dan tak kuasa menahan diri untuk berpikir, "Kapan saya bisa berlatih alkimia hingga tingkat 8? Di antara tumpukan resep yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua, masih ada beberapa resep tingkat 6 ke atas yang belum pernah saya baca. Saya pikir saya masih jauh dari menjadi alkemis tingkat 7,
jadi saya tidak terburu-buru membacanya. Sekarang setelah mencapai tingkat 6, setelah memberikan begitu banyak pil cinta jiwa, saya khawatir kemampuan alkimia saya juga akan mempengaruhi tingkat 7 kaisar. Dan sudah waktunya untuk mengeluarkannya setelah membangkitkan leluhur Siosuan untuk melihat apakah ada pil yang cocok untuk saya murnikan. Tak berani mengganggu Yo'otian, Sioyan mengamati teknik pemurnian Yo'otian di sampingnya. Mampu mengamati teknik seorang alkemis tingkat 7 dengan seksama jelas merupakan kesempatan belajar yang langka. Jadi bagaimana mungkin Sioyan melewatkannya? Karena ini akan sangat membantunya dalam memberikan dampak pada alkemis kelas 7. Sebulan berlalu dengan tenang ketika Sioyan melihat cairan bening dan transparan di dalam kuali obat Yo'otian yang sebening nektar. Ia tahu bahwa cairan pil pembaruan jiwa penentang surga akan segera dimurnikan sepenuhnya. Nah, siapkan cairannya untuk melindungi pilnya. Saat api surgawi di dalam kuali obat Yo'otian perlahan melemah, Yo'otian mengingatkan Sioyan, lalu mengangkat tangan kirinya, dan cahaya ungu memancar dari cincinnya, dan sebuah botol kaca ungu besar yang dapat menampung seseorang melayang di udara. Cepat, cairan pelindung pil, teriak Yo'otian. Sioyan tak berani ragu dan berulang kali memacu semangat juangnya untuk menyedot 3 cairan pelindung pil dari botol kaca berwarna zamrud. Di bawah kendali Sioyan, ketiga cairan pelindung tubuh itu jatuh tepat ke dalam kuali obat Yo'otian, membungkus cairan pil pembaruan jiwa melawan langit. Melalui ketiga cairan pelindung pil itu, kemudian terlihat bahwa tepi luar cairan pil pembaruan jiwa melawan surga memiliki lingkaran cahaya samar, penuh vitalitas. Yo'otian melepaskan botol giok putih yang diikatkan di pinggangnya, dan dengan dorongan semangat juangnya, tanda kehidupan Siosuan di dalam botol muncul di udara. Kali ini tanpa menunggu Yo'otian memanggil. Sioyan telah melambaikan 6 cairan obat penstabil tanda kehidupan dan memercikannya ke tanda kehidupan. Di bawah kendali kekuatan jiwa Yo'otian, tanda kehidupan perlahan memasuki botol kaca ungu besar itu. Obat cair dari rumput mimpi. Obat cair yang mengurangi dampak obat. Bungkus tanda kehidupan leluhur Anda. Yo'otian mengeluarkan 3 instruksi berturut-turut. Semangat juang Sioyan terhubung dan ia dengan akurat mengirimkan 2 jenis dari 10 jenis obat cair ke dalam botol raksasa ungu. Kemudian membungkus tanda kehidupan Siosuan. Setelah Yo'otian memandang tanda kehidupan di dalam botol raksasa ungu dengan puas, lalu sebuah kekuatan jiwa yang lembut mengangkat cairan pil pembaruan jiwa melawan surga di dalam kuali obat, memasukkannya ke dalam botol raksasa ungu dan perlahan meletakkannya di atas tanda kehidupan. Seketika cahaya merah menyala menembus tanda kehidupan dan dengan mata telanjang dapat melihat bahwa kekuatan obat telah diserap oleh tanda kehidupan. Jadi harus dikatakan bahwa kaisar obat dari pil pembaruan jiwa melawan surga memang sangat kuat. Meskipun efeknya telah banyak dikurangi oleh cairan rumput mimpi dan terdapat 15 jenis obat cair pada tanda kehidupan untuk menstabilkan tanda kehidupan dan mengurangi dampak khasiat obatnya. Di bawah pengaruh kekuatan obat pil pembaruan jiwa melawan surga, tanda kehidupan Siosuan masih berkedip dan meredup, dan tampak sangat tidak stabil. Jantung Sioyan menegang, bahkan Yo'otian juga sangat gugup. Tetapi melihat Sioyan begitu gugup hingga berkeringat dingin, ia pun tak kuasa menahan diri untuk menghiburnya. Ini adalah saat yang paling kritis. Selama tanda kehidupan leluhur Anda dapat bertahan dalam periode ini, pada dasarnya semuanya akan baik-baik saja. Jadi tidak ada gunanya kita cemas sekarang. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Saat ini Sioyan sangat memahami arti menjalani 1 hari seperti 1 tahun. Ia memandangi tanda kehidupan yang berkedip-kedip dan setiap detiknya terasa seperti 1 abad. Untungnya kedipan tanda kehidupan akhirnya stabil dan frekuensinya di antara kedipan, seolah-olah jantung seseorang berdetak. Anda bisa mempercepat penyerapannya. Yo'otian menghela nafas panjang dan memberikan perintah yang telah lama ditunggu Sioyan.
Segera Xian menggunakan kecepatan tercepatnya untuk memindahkan 9 jenis cairan obat yang mempercepat penyerapan kaset obat dari tanda kehidupan ke titik kotak antara tanda kehidupan dan cairan pil pembaruan jiwa melawan surga. Melihat tanda kehidupan itu terus menyerap kekuatan obat dari pil pembaruan jiwa melawan surga, perlahan-lahan menjadi penuh vitalitas dan tidak ada lagi kelainan yang muncul. Melihat itu, Yotian tertawa dan berkata, "Selamat nak, seharusnya tidak ada kecelakaan. Selama tanda kehidupan leluhur Anda dapat menyerap semua kekuatan obat dari pil pembaruan jiwa melawan surga, dia bisa dibangkitkan." "Terima kasih guru." Meskipun konon katanya kebaikan besar tidak perlu disyukuri, Xian tetap tak kuasa menahan rasa terima kasihnya. Sambil melambaikan tangannya, Yotian mengelus jenggotnya dan tersenyum. "Mengapa Anda begitu sopan kepada guru besar Anda? Anda adalah murid saya, meskipun saya belum mengajari Anda apapun, tetapi saya telah mengakui Anda sebagai murid saya. Jadi Anda adalah kerabat saya. Jangan berterima kasih lagi pada saya di masa depan, karena kedengarannya agak canggung." Xian terharu dan baru saat inilah ia benar-benar mengenali gurunya yang dipaksa itu di dalam hatinya. Sejak ia mengenali muridnya, Yotian telah berjuang untuknya, meskipun ditentang keras oleh beberapa tetua klan Yo, dan telah mengizinkannya memasuki tempat suci klan Yo, aula pencarian hati untuk mendapatkan manfaat besar. Sekarang ia secara pribadi telah membantunya menghidupkan kembali leluhur Xiaoshuan. Jadi Xiaoyan akan selalu mengingat jasa ini. Ia bersumpah dalam hati bahwa di masa depan jika Yotian memiliki perintah, ia pasti akan melakukannya. Bagi Xiaoshuan yang baru berada di puncak doseng, menyerap esensi ramuan tingkat 8 kaisar adalah proses yang panjang. Setelah berjaga selama hampir sebulan, melihat tanda kehidupan Xiaoshuan tidak lagi berkedip, Yotian memberi isyarat kepada Xiaoyan bahwa ia dapat menggunakan 9 jenis obat cair yang membantu tanda kehidupan tersebut memadat menjadi tubuh padat. Dari anggota tubuh hingga tumbuh, garis tubuh Xiaoshuan perlahan memadat dan semua meridian terkondensasi di dalam tubuh Xiaoshuan di bawah pengaruh darah dan cairan obat. Saat tubuh dan anggota tubuh Xiaoshuan memadat menjadi tubuh, kepalanya mulai memadat secara bertahap. Selama kepalanya benar-benar memadat, Xiaoshuan akan penuh dibangkitkan. Dan momen yang mendebarkan akan segera tiba. Namun tepat ketika kepala Xiaoshuan memadat dan wajahnya hanya setengah memadat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di atas ruang rahasia yang memekakkan telinga. Pada saat ini, fenomena aneh seperti itu muncul, dan Xiaoyan merasakan firasat buruk. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Yotian dengan cemas. Tapi Yotian tertawa. "Selesai, sudah selesai. Guntur apa itu? Apakah orang harus selamat dari bencana untuk dibangkitkan?" Xiaoyan bingung dan khawatir. Xiaoshuan baru mencapai puncak dosen. Bagaimana mungkin dia selamat dari kesengsaraan guntur di benua Dodi? "Kenapa panik? Ini bukan kesengsaraan guntur. Leluhur Anda bukan Dodi. Kebangkitan ini seperti bayi yang baru lahir di benua Dodi, dan dia akan dibatasi oleh hukum dunia di benua Dodi dan diusir dari benua Dodi. Guntur ini akan membuka jalan menuju alam bawah." Yotian menjelaskan. "Lalu, kemana dia akan dikirim?" Xiaoyan begitu gembira karena kebangkitan leluhur Xiaoshuan, sehingga ia sangat tertekan oleh perubahan tak terduga ini. Ia juga ingin berbangkit kepada Xiaoshuan, tetapi sekarang semuanya menjadi hampa. Kemana lagi dia bisa dikirim kalau bukan kembali ke tempat asal Anda? Yotian menjawab dengan santai. "Kembali ke benua Doki?" tanya Xiaoyan terkejut. "Ya, benua Doki. Ada apa?" Yotian benar-benar tidak mengerti mengapa reaksi Xiaoyan begitu besar. "Ini buruk. Saya khawatir saya tidak akan pernah bertemu leluhur saya lagi." Yotian bingung dan bertanya, "Mengapa Anda berpikir begitu?" Xiaoyan berkata dengan cemas, "Tuan, Anda mungkin tidak tahu bahwa Ki sumber dewa benua Doki telah habis. Jika leluhur kembali ke benua Doki akan sangat sulit untuk menjadi Dodi. Tuan, adakah cara untuk mencegah leluhur pergi ke benua Doki dan beralih ke alam dengan Ki sumber kaisar?" Yotian tak kuasa menahan tawa.
Bagaimana mungkin saya bisa mengubah hukum langit dan bumi? Melihat raut wajah Xiaoyan yang cemas, ia tertawa. Anda bodoh sekali. Apa Anda tidak memikirkan pil macam apa pil pembaharuan jiwa penentang surga itu? Pil pembaharuan jiwa tingkat 8 milik Kaisar. Berapa banyak energi sumber Kaisar yang ada? Dan 36 jenis bahan obat itu. Mana yang tidak mengandung energi sumber Kaisar dalam jumlah besar? Dan semuanya diserap oleh leluhur Anda. Jika dia pergi ke alam tingkat rendah manapun, dengan kekuatannya, saat ini di puncak Doseng, akan mudah baginya untuk menembus Dodi. Oh, benar? Xiaoyan merasa lega dan tersenyum bodoh. Pada saat ini seekor naga emas yang dibentuk oleh ribuan guntur menerobos ruang rahasia, dan kepala serta lehernya melilit Xiao Xuan, dan tubuh naga itu tidak diketahui. Dalam cahaya keemasan yang bersinar, Xiaoyan tidak dapat melihat wajah Xiao Xuan yang baru saja mengeras. Dalam deru naga emas, sosok Xiao Xuan perlahan memudar, seolah-olah ia melarikan diri ke dalam kehampaan. Melihat ini, Xiaoyan tahu bahwa leluhur Xiao Xuan akan segera dikirim kembali ke benua Doqi. Jadi dia segera berlutut dan bersujud 3 kali ke arah sosok Xiao Xuan yang perlahan menghilang. Saat ini, di barat laut benua Dodi, sesosok bayangan hitam menembus kabut darat dan mendarat di luar istana hitam yang melayang di udara. Jauh di dalam jurang, ia berlutut dengan satu kaki menghadap pintu istana hitam, mengapang tinjunya dan berkata, "Ada laporan penting. Masuk." Sebuah suara serak terdengar dari istana dengan dingin dan pintu istana terbuka. Sosok hitam itu masuk ke istana, berlutut dengan satu kaki dan melapor. "Laporkan, pembunuhan Xiaoyan gagal." Keluar! Suara tamparan terdengar dan suara serak itu bertanya dengan marah. "Gagal lagi. 1 orang tahap akhir bintang 6 ditambah 2 orang tahap tengah bintang 6. Gagal membunuh paling banyak 1 orang tahap awal bintang 5. Apa Anda hanya makan makanan kering sekarang?" Aula itu sunyi dan hanya suara nafas terengah-engah yang terdengar. Setelah beberapa saat suara serak itu terdengar lagi. "Sudahkah Anda menganalisis di tempat kejadian?" Sosok hitam itu menjawab dan gugup. "Dianalisis, ada 3 bekas luka bakar di tanah di tempat kejadian, yang seharusnya merupakan jasad King Yuanfeng, Sui Wuyan, dan Sui Wuji yang terbakar. Ada jejak korosi di pohon-pohon di dekatnya dan tanah yang seharusnya disebabkan oleh King Yuanfeng. Ada jejak tusukan pedang di pohon, itu seharusnya disebabkan oleh keterampilan bertarung Sui Wuyan. Tapi tidak ada jejak pertempuran Sui Wuji. Dan ada jejak persembunyian di 2 tempat lainnya. Apa hasil analisisnya?" Suasana itu sangat dingin. Para bawahan menganalisis bahwa Sui Wuji seharusnya terbunuh dalam satu gerakan tanpa persiapan apapun. Dan kemudian King Yuanfeng dan Sui Wuyan memasuki pertempuran pada saat yang sama dan terbunuh. Apa kesimpulan Anda? Suasana itu bahkan lebih dingin. Sosok hitam itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil dan berkata dan gemetar. "Aturan aliansi bayangan kita sudah diketahui dunia. Xiaoyan pasti tahu bahwa kita akan mengirim seseorang untuk membunuhnya, jadi dia meminta bantuan kali ini. Lalu dia sengaja memimpin kita untuk membunuhnya. Dan dia beserta para pembantunya menyerang King Yuanfeng dan yang lainnya secara diam-diam. Xiaoyan memiliki api surgawi, jadi seharusnya Xiaoyan yang membakar mayat-mayat itu. Tetapi orang yang membunuh si Wuji dan 2 lainnya seharusnya bukan Xiaoyan. Itu adalah pembantu yang diundang Xiaoyan. Ya, jika seseorang yang berada di tahap awal bintang 5 saja bisa membunuh seorang tahap akhir bintang 6 dan 2 tahap tengah bintang 6 secara bersamaan, maka itu keajaiban. Jika King Yuanfeng dan yang lainnya melihat Xiaoyan memiliki pembantu, mereka pasti tidak akan bertindak gegabah. Mereka seharusnya disergap oleh Xiaoyan. Lagi pula, Xiaoyan bukan orang biasa. Sudahkah Anda menganalisis kekuatan pembantu Xiaoyan?" Suasana itu tidak lagi sekeras sebelumnya. Dari jarak pertarungan, jaraknya sangat kecil, yang berarti pertarungan itu berlangsung singkat. Pembantu Xiaoyan dianggap oleh bawahannya sebagai Dodi bintang 7. Bintang 7? Suara-suara itu terkejut sesaat, dan setelah jeda yang lama ia berkata,
Di antara orang-orang di sekitar Xiaoyan, hanya King Horan yang merupakan bintang 7. Sosok hitam itu segera melaporkan. Saya telah memeriksa dan King Horan telah memanggil para pemimpin berbagai klan iblis di istana Kaisar Iblis baru-baru ini. Jadi tidak mungkin dia. Oh, suasana itu sedikit bingung. Kalau bukan King Horan, bagaimana mungkin ada Dodi bintang 7 di samping Xiaoyan? Bawahan menduga itu dari aliansi pedagang atau tetua klan iblis jarah. Ya, itu mungkin. Suara serak itu sangat pelan, seolah-olah dia sedang berbicara sendiri, lalu nadanya berubah. Tapi bagaimanapun juga, 2 upaya pembunuhan berturut-turut gagal, yang sangat jarang terjadi di aliansi bayangan kita, dan merupakan aib kita. Tingkatkan token pembunuhan dan bunuh Xiaoyan. Ya, sosok hitam itu buru-buru menjawab lalu bertanya dengan hati-hati. Menurut Anda, level berapa seharusnya ditingkatkan? Tingkatkan ke token Suansa tingkat ketiga. Suara serak itu segera menjawab. Saya tidak percaya dia selalu punya pembantu yang mengikutinya kapan saja. Kirimkan puncak bintang 6 dan untuk amannya, kirim akhir bintang 6 dan tengah bintang 6. Tapi mereka hanya bertanggung jawab atas eksplorasi dan kewaspadaan. Dan memastikan bahwa Xiaoyan tidak memiliki bantuan sebelum bertindak. Ya. Sosok hitam itu meninggalkan aula seperti hantu. Setelah meninggalkan klan obat, berdiri di jalan untuk mencari obat tidak jauh dari gerbang klan obat. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menekan keinginannya kembali ke rumah Xiao sesegera mungkin. Untuk menyerap inti sihir. Dan meningkatkan kekuatannya ke puncak 6 bintang dalam satu tarikan nafas. Meskipun ia ingin tahu apakah kotak giok dan prasasti batu yang ditinggalkan oleh Kaisar Do tingkat menengah bintang 9 bernama Yao Menghun. Disegel dengan 2 api langit tingkat tinggi dan segel spiritual. Karena ia selalu merasa itu sangat aneh. Tapi mengapa tidak ada seorang pun dari istana obat yang menyerangnya ketika ia datang ke klan obat kali ini? Ini membuatnya selalu merasa bahwa perjalanan ke klan obat ini tidak sempurna. Meskipun mereka berdua ingin membunuhnya, kebencian Xiaoyan terhadap aliansi bayangan dan istana obat berbeda. Sebenarnya ia tidak membenci aliansi bayangan karena aliansi bayangan adalah organisasi pembunuh profesional yang disewa untuk uang. Meskipun ia akan membayar aliansi bayangan untuk membantunya membunuh musuh-musuhnya di masa depan. Dan dia yakin klan jiwa iblis menyewa aliansi bayangan untuk membunuhnya. Dan dia ingat kebencian yang dia rasakan terhadap klan jiwa iblis. Namun istana obat berbeda. Istana obat ingin membunuh dan merampok orang hanya karena mereka minkan tungku Yanmo dan resepnya. Dia yakin bahwa ini adalah perintah dari master istana dan bukan perilaku pribadi seorang pejabat tinggi istana obat. Dan hal ini membuatnya sangat membenci istana obat. Sebagai seorang alkemis, dia yakin bahwa master istana obat dan sekelompok pejabat tinggi istana obat hanyalah sampah alkemis. Dia tidak percaya istana obat bisa menebak bahwa Danding dan Danbing Yun dibunuh olehnya di gua darah pembunuh. Jadi dia tidak percaya master istana obat akan berhenti mengirim orang untuk membunuhnya. Dan situasinya hanya akan semakin buruk. Jika orang-orang istana obat tidak menyiapkan penyergapan tepat waktu ketika saya datang, maka 3 bulan telah berlalu. Dan mereka seharusnya sudah tahu bahwa saya datang ke klan obat dan menyiapkan penyergapan, kan? Dan aliansi bayangan pembunuhan terakhir gagal dan 3 bulan telah berlalu. Siapa yang bisa menjamin apakah mereka telah mengeluarkan perintah pembunuhan yang lebih maju selama saya tinggal di klan obat? Memikirkan hal ini dalam hatinya, Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya. Hah? Xiaoyan terkejut dan curiga dalam hatinya, dan kekuatan jiwanya langsung tertuju pada 2 orang di arah barat laut. Fluktuasi Doki kedua orang ini lebih kuat dari saya, dan hampir sama dengan Long Yi. Mereka semua seharusnya berada di tahap tengah bintang 6, dan mereka tetap di sana hampir tak bergerak, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Mungkinkah mereka dikirim oleh istana obat atau aliansi bayangan untuk membunuh saya? Samar-samar, Xiaoyan merasa bahwa kedua orang itu sedang mengincarnya. Jika mereka datang untuk membunuh saya, mereka seharusnya bukan dari aliansi bayangan. 1 tahap akhir 6 bintang dan 2 tahap tengah dari aliansi bayangan dibunuh oleh Long Yi dan saya. Jika kedua orang ini adalah pembunuh yang dikirim oleh aliansi bayangan, setelah meningkatkan urutan pembunuhan,
Bagaimana mungkin hanya 2 bintang 6 bisa bersama? Setidaknya seharusnya ada puncak 6 bintang lainnya. Sepertinya mereka seharusnya dari Istana Obat. Istana Obat mengira saya paling banyak berada di tahap awal 5 bintang. Dan kemungkinan besar mereka mengirim 2 bintang tengah bintang 6 untuk membunuh saya. Sambil menarik kembali kekuatan jiwanya, Xiaoyan bersemangat. 2 tahap tengah bintang 6. Saya akan pergi menemui Anda. Jika Anda benar-benar dikirim oleh Istana Obat untuk membunuh saya, Longyi, Anda tidak punya kesempatan kali ini. Dia senang dan bersiap untuk pergi ke barat laut. Namun saat dia bergerak, dia langsung berhenti dan tiba-tiba teringat bahwa ada 3 pintu masuk dan keluar di jalan pencarian obat. 2 di antaranya adalah lubang cacing yang dapat diteleportasi ke tempat lain. 1 berada di timur laut, lokasi Xiaoyan saat ini, berteleportasi ke Gaoqing Mengyue. Xiaoyan datang kali ini melalui lubang cacing ini. 1 lagi berada di barat laut, lokasi Xiaoyan saat ini, mungkin di mana 2 do di tahap tengah bintang 6 berada. Konon sisi lain lubang cacing itu adalah sebuah lubang terpencil yang sekarang tidak berpenghuni. Pintu masuk lainnya berada di utara lokasi Xiaoyan saat ini, di persimpangan yang terhubung ke 6 jalan lainnya. Xiaoyan datang ke klan obat dan meninggalkan klan obat terakhir kali, dan dia mengambil jalan masuk dan keluar ini. Saya meninggalkan klan obat untuk kembali ke kota Jushi. Saya mengambil persimpangan di utara atau lubang cacing di timur laut menuju Gaoqing Mengyue. Jika 2 do di tingkat menengah bintang 6 benar-benar dikirim oleh Istana Obat untuk membunuh saya, mengapa mereka menunggu di lubang cacing barat laut, tempat yang paling kecil kemungkinannya saya pergi? Dengan pikiran ini, Xiaoyan hendak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi pintu masuk dan keluar di utara dan timur laut. Namun saat ini 7 kekuatan jiwa melewatinya satu demi satu. Meskipun tidak sekuat kekuatan jiwa Xiaoyan di tingkat menengah tingkat niat, mereka tidak buruk. Xiaoyan terkejut dan berkata pada diri sendiri, "Tidak bagus, mereka telah mendeteksi saya." Namun ia segera menenangkan diri. "Tidak, saya membawa piring perak yang saya dapat dari Hu Yingcue dan kekuatan jiwa mereka tidak dapat mendeteksi saya." Di saat yang sama, Xiaoyan menyimpulkan bahwa ke-7 orang ini ada di sini untuk membunuhnya. Kalau tidak, mengapa mereka menggunakan kekuatan jiwa untuk menjelajahi pintu masuk klan obat? Dan ke-7 orang ini pasti berada di dalam kelompok yang sama. Dari sini, Xiaoyan langsung menyimpulkan bahwa ke-7 orang ini tidak dikirim oleh aliansi bayangan, melainkan oleh Istana Obat. Aliansi bayangan membunuh orang dengan mengirimkan pembunuh bayaran yang selalu setidaknya 1 bintang lebih tinggi dari target. Dan aliansi bayangan tidak mengadakan jumlah orang yang banyak untuk mengirimkan 7 pembunuh bayaran sekaligus. Banyak sekali orangnya. Mari kita lihat level mereka dulu. Xiaoyan sangat penasaran dan itu adalah sesuatu yang harus ia cari tahu. Pertama-tama ia melepaskan kekuatan jiwanya ke arah utara, lalu dengan hati-hati menyusup. Kekuatan jiwanya lebih kuat dari ke-7 orang itu. Selama ia tidak menyelidiki secara terang-terangan, ke-7 orang itu tidak akan bisa menyadari bahwa seseorang sedang menyelidiki mereka. Ada 4 orang berjalan di jalan, 1 berjalan sendiri, dan 3 berjalan bersama. Fluktuasi semangat juang mereka semua 3 atau 4 bintang. Mereka pasti murid klan obat. Kekuatan jiwa terus menjelajah ke depan. Yah, 2 orang di persimpangan itu seharusnya. Fluktuasi semangat juang orang ini sebanding dengan 2 orang di barat laut dan seharusnya tingkat menengah bintang 6. Orang ini, sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada tingkat akhir bintang 6 dari aliansi bayangan yang saya bunuh sebelumnya. Mungkinkah itu puncak bintang 6? Ya Tuhan, saya ingin dibunuh oleh Anda. Di mata Anda, saya paling tinggi bintang 5, tetapi Anda benar-benar mengirim puncak bintang 6. Anda terlalu kejam. Lihatlah level mereka yang berada di lubang cacing di timur laut. Kekuatan jiwa Xiaoyan perlahan menyapu ke timur laut. Yah, tepat ada 5. Tidak, ada 2 orang yang datang ke sini, keduanya bintang 4. Mereka tidak mungkin datang untuk membunuh saya. Mereka pasti murid klan obat yang baru saja keluar dari lubang cacing. Ketiganya, sialan, 2 tingkat menengah
bintang 6 dan 1 tingkat puncak bintang 6. Fluktuasi Doki di tingkat puncak bintang 6 ini sedikit lebih kuat daripada sebelumnya. Ya, termasuk 2 tingkat menengah bintang 6 di barat laut. Jumlahnya tepat 7. Istana Obat, 2 punya bintang 6, 5 tingkat menengah bintang 6. Anda benar-benar mengagumi saya. Sialan, Anda bagi menjadi 3 kelompok untuk menjaga semua keberadaan saya. Jelas, tidak ingin memberi saya kesempatan untuk beruntung. Jika kalian bersama, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian. Tapi karena dibagi menjadi 3 kelompok, jangan salahkan saya karena menggunakan kalian untuk melatih kemampuan bertarung saya, yang baru saja meningkat. Saya harus membunuh 2 tingkat menengah bintang 6 di barat laut dulu. Namun karena mereka datang untuk membunuh saya, mereka pasti sudah melihat lukisan saya. Dan lubang cacing di barat laut sangat kosong, jadi tidak ada cara untuk menyerang secara diam-diam. Jika saya tidak menyerang secara diam-diam, saya tidak bisa membunuh 2 orang ini dalam beberapa gerakan. Jika kelima orang lainnya datang dengan cepat, Long Yi dan saya pasti tidak akan mampu menghadapi mereka. Adakah cara untuk menyingkirkan 2 makhluk orang ini sebelum kelima orang lainnya datang? Akan bagus jika mereka tidak mengenali saya. Hah? Mereka tidak mengenali saya? Mata Xiaoyan yang agak buram tiba-tiba berbinar dan ia segera berbalik dan berjalan menuju gerbang klan Obat. Setelah menyapa para penjaga, Xiaoyan memasuki klan Obat, tapi ia tidak mencari Yo Tian, melainkan tiba di sebuah hutan yang rimbun. Melihat sekeliling dan memastikan tidak ada siapa-siapa, ia mengeluarkan sepotong adonan dari cincinnya. Melihat adonan ini, tangannya mengelusnya dengan lembut dan perasaan nostalgia muncul secara spontan. Pada saat itu, pikirannya kembali ke benua Doki dan ia mendesah dalam hati. Teman lama Bing Chanpi, setelah bertahun-tahun saya membutuhkan Anda lagi. Ia mengambil adonan itu dan menyentuh wajahnya dengan tangannya dan ia tak bisa menahan senyum bangga. Meskipun semuanya sudah siap, tetapi Xiaoyan tidak terburu-buru keluar, tetapi duduk bersandar di pohon besar. Dia harus merencanakan setiap langkah aksinya. Karena dia tidak hanya ingin membunuh 2 orang tahap tengah bintang 6 di barat laut, dia juga ingin melakukan yang terbaik untuk membunuh ke-7 orang dari Istana Obat yang datang untuk membunuhnya. Karena tidak seorang pun harus dibiarkan hidup. Dia berpikir, membayangkan dan berulang kali memverifikasi dalam benaknya. Begitu dia berjalan keluar dari gerbang klan Obat, Xiaoyan yang penampilannya telah berubah drastis, segera melepaskan kekuatan jiwanya dan menutupi sekitarnya. Pada saat yang sama, fluktuasi Doki tahap awal bintang 6 menyebar tanpa disamarkan. Kemudian dia berjalan menuju barat laut dengan langkah besar. Begitu dia memasuki pandangan 2 Kaisar Do tahap tengah bintang 6. 2 Kaisar Do tahap tengah bintang 6 berjubah ungu segera menunjukkan tatapan waspada. Dari mana pria berpakaian hitam ini berasal? Mengapa kekuatan jiwa tidak mendeteksinya? Namun ketika mereka melihat wajah Xiaoyan yang sama sekali asing dan merasakan fluktuasi Doki tahap awal bintang 6 miliknya, ekspresi kedua Kaisar Do tahap tengah bintang 6 itu langsung melunak. Mereka memandang Xiaoyan yang berjalan ke arah mereka dengan acuh tak acuh. Xiaoyan berjalan menghampiri dengan senyum lebar, bahkan menyapa mereka dengan antusias dari jarak lebih dari 10 langkah. Kalian berdua tidak dari Istana Obat, kenapa kalian datang jauh-jauh ke sini? Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.